Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Dia dan teman-teman semuanya. Hari ini saya akan mempresentasikan topik minggu kelima tentang pendekatan postmodern dan pendekatan kritis. Nah, pada pendekatan postmodern saya menggunakan referensi dari bukunya Stewart Clegg yang berjudul Modern Organization. Dan juga untuk pendekatan kritis saya menggunakan buku Catherine Miller yang biasa kita pakai ya teman-teman. Nah, oke, kita mulai saja pembahasannya. Berikut adalah highlight pembahasan kita pada hari ini. Nah, tapi mohon maaf sebelumnya ya teman-teman jika presentasinya sedikit panjang dan maaf juga apabila penjelasan saya ada yang kurang bisa teman-teman pahami karena sebenarnya materi yang saya bawakan itu ada 2 pembahasan. Nah, tapi akan saya coba rangkum sesingkat mungkin dan sejelas mungkin. Dan apabila ada yang kurang bisa dipahami, nanti kita diskusikan lagi di dalam kelas bersama Mbak Dia. Nah, yang pertama itu adalah tentang postmodern approach. Nah, di sini ketika kita membahas postmodern approach ini tidak bisa lepas ya teman-teman dari pendekatan modernisme juga. Nah, umumnya modernisme itu dikenal sebagai ilmu pengetahuan yang bersifat mutlak dan objektif. Nah, di sini teori modernis biasanya dicirikan oleh konstruksi kesatuan teori besar yang dicirikan oleh istilah-istilah utama seperti perjuangan kelas, terus kekuatan pasar, dan perlunya diferensiasi sistem. Nah, istilah umum untuk sistem kepercayaan semacam ini tuh yang biasa kita kenal seperti positivism, empirisme, dan sains. Nah, organisasi modernis dapat dianggap sebagai tipifikasi pendekatan klasiknya Max Weber tentang birokratisasi. Nah, proses utamanya di sini tuh ditandai dengan adanya spesialisasi, terus hierarki, stratifikasi, formalisasi, standarisasi, dan juga sentralisasi dalam tindakan organisasi. Nah, modernisme di sini dideskripsikan sebagai yang mengangkat keyakinan pada akal ke tingkat yang disamakan dengan kemajuan teknologi gitu. Nah, pandangan modernisme di sini menganggap bahwa kebenaran ilmu pengetahuan harus mutlak serta objektif dan tidak ada nilai dari manusia gitu. Yang bisa kita lihat dulu udah kita pelajari juga di pendekatan klasik seperti Max Weber sama Frederick Taylor. Itu juga contoh dari modernisme. Nah, di sini ada foto Jean-Francis Lyotard yang merupakan filsafat asal Prancis dan salah satu tokoh yang mengembangkan paham postmodernisme. Nah, di sini dia bilang bahwa postmodernisme itu bukanlah suatu penolakan terhadap modernisme, melainkan upaya untuk memikirkan kembali dan mempertanyakan kembali pendekatan modernis itu sendiri. Nah, di sini postmodernisme dianggap melengkapi daripada menentang modernisme itu sendiri. Nah, lahirnya postmodernisme itu biasanya dikaitkan dengan menolak modernisme dalam mengkritik kualitas formatifnya secara tidak langsung. Postmodernisme telah berinteraksi dengan modernisme itu sendiri. Nah, gitu. Nah, lahirnya postmodernisme di sini dimulai pada tahun 1970-an saat model modernis dianggap mulai kehabisan tenaga. Nah, kondisi yang semula itu mendukung ekspansi globalnya kini telah berubah menjadi batas untuk perkembangan selanjutnya. Nah, di sini di dalam organisasi yang biasanya modernis itu produktivitas mulai melambat dan pelambatan global dalam pertumbuhan produktivitas di inti ekonomi dunia mulai banyak persaingan internasional yang ketat dan banyaknya tekanan inflasi yang terjadi hampir di seluruh dunia pasca Perang Kedua. Nah, perubahan terjadi secara tiba-tiba dan muncul dengan penemuan adanya ancaman Jepang di Amerika pada tahun 1970-an tersebut. Nah,
pada saat yang sama itu bentuk-bentuk organisasi modernis semakin dibatasi, dan pada industri-industri modernis itu semakin kurang berkembang karena banyaknya persaingan internasional tadi. Nah, tanggapan organisasi di sini terhadap perubahan itu jelas pada tahun 1980-an. Nah, di sini mulailah ada muncul negara industri baru di Asia Timur, dan kebangkitan Jepang adalah sebagai simbol dari lahirnya postmodernis itu. Nah, Jepang dianggap itu mempelopori manajemen organisasi postmodern bagi banyak pengamat. Nah, di sini postmodernisme yang merambah ke berbagai bidang kehidupan termasuk ilmu pengetahuan merupakan suatu reaksi terhadap gerakan modernisme yang dinilai mengalami kegagalan. Nah, modernisme yang berkembang ditandai oleh rasionalisme, materialisme, dan kapitalisme yang didukung dengan perkembangan teknologi serta sains itu dianggap menimbulkan disorientasi moral, keagamaan, dan runtuhnya martabat manusia. Nah, bagi postmodernisme, ilmu pengetahuan tidaklah objektif, tetapi subjektif dan interpretasi dari manusia itu sendiri, sehingga kebenarannya itu relatif gitu. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa postmodernisme itu merupakan suatu ide baru gitu ya, yang menolak adanya pengembangan suatu ide di pemikiran masa sebelumnya, yaitu modernisme. Nah, postmodernisme ini menentang dominasi argumen yang menyatakan bahwa sains itu benar adanya. Nah, sebaliknya mereka menyatakan bahwa sains modern itu adalah mitos karena biasanya itu dianggap memalsukan realitas gitu. Nah, agar kita lebih memahami tentang konteksnya dalam organisasi, kita akan membandingkan ya teman-teman di sini modernisme dengan postmodernisme. Nah, di dalam buku Stewart Clegg di situ dia mencirikan organisasi modern sebagai organisasi yang banyak berkembang di Western, itu yang Amerika, Eropa, dan Australia. Nah, sedangkan pada pasca Perang Dunia Kedua, Jepang itu dicirikan sebagai pelopor dari pandangan postmodern. Nah, jadi di dalam tabel ini merupakan organisasi Western versus organisasi yang ada di Jepang. Nah, di sini bisa kita lihat dari gambar pada sisi kanan itu di dalam perusahaan inti dan negara-negara dalam bentuk organisasi postmodern, kontrol itu menjadi kurang otoriter di dalam tempat kerja. Nah, di sini secara umumnya organisasi modernis itu dianggap kaku. Nah, organisasi postmodern itu dianggap lebih fleksibel. Nah, terus di mana organisasi modernis itu sering difokuskan pada unit bisnis strategis. Dan sedangkan postmodern itu berpusat pada manajemen kompetisi inti. Nah, kalau kita lihat dari masing-masing perbedaan tersebut, yang pertama dilihat dari misi, tujuan, strategi, dan fungsi utamanya. Nah, kalau organisasi yang modern lebih ke specialization yang sebelah kiri, dan postmodern itu ke lebih diffusion. Nah, dalam organisasi modern, apa yang dikoordinasikan seringkali berupa unit-unit aktivitas yang lebih terspesialisasi gitu teman-teman. Seperti kita tahu ya, kalau di dalam pendekatan klasik itu lebih dipisah-pisah oleh setiap pembagian divisi. Nah, pada organisasi postmodern, batasan antara unit bisnis yang berbeda kurang penting di sini. Nah, anggota organisasi itu dianggap sebagai gudang pembelajaran kolektif atau pembelajaran bersama dalam organisasi. Nah, hal ini memungkinkan koordinasi keterampilan produksi yang beragam dan integrasi berbagai aliran teknologi untuk meningkatkan produktivitas. Nah, maksudnya di sini itu Jepang itu lebih menekankan model pendalaman learning by doing. Dalam perusahaan Jepang ini menerapkan juga sosialisasi untuk pelatihan khusus dalam serikat pekerjanya.
dan mereka itu menjadikan pelatihan khusus itu sebagai norma-norma yang dianut dari organisasi masing-masing. Nah, yang kedua itu bisa kita lihat dari keselarasan fungsionalnya. Kalau organisasi modern itu lebih ke birokrasi, nah seperti yang pendekatan birokrasi Max Weber. Nah, kalau postmodern itu lebih mendekati ke demokrasi. Nah, di sini postmodern itu lebih mengatur hubungan dengan subkontrak yang kompleks di tim semi demokrasi. Nah, maksudnya itu hubungan di dalam organisasi Jepang lebih menggambarkan hubungan yang horizontal gitu. Nah, birokrasi kan lekat dengan hierarki ya teman-teman, dan organisasi modern itu biasanya berkaitan dengan produksi massal dan lebih membangun hubungan yang vertikal. Nah, sedangkan organisasi postmodern ini cenderung peduli dengan keadaan market, yakni produksi yang relatif terkonsentrasi sesuai dengan kebutuhan pasar. Nah, Jepang di sini menggunakan sistem just in time, yakni hubungan pasar yang memastikan bahwa persediaan barang tiba di lokasi saat dibutuhkan saja. Nah, ini berbanding terbalik ya dengan modern yang biasanya memproduksi massal gitu. Nah, Jepang sangat menjunjung tinggi kualitas dari barang yang mereka produksi, karena mereka itu diasah untuk mendalami pekerjaan dan diasah untuk multi skill dan lebih fleksibel dalam melakukan pekerjaannya. Nah, selain itu pekerja di Jepang juga menerapkan collective worker. Nah, dengan tim kerja di sini laju produksi dapat diubah dengan menambah atau menghapus pekerja anggotanya sehingga dapat bereksperimen dengan konfigurasi yang berbeda dalam menyelesaikan tugas gitu. Nah, yang ketiga itu kita bisa lihat perbedaannya dari mekanisme dan koordinasi dan kontrol. Nah, di sini biasanya organisasi di Cina dan Korea Selatan itu menerapkan sistem keluarga yang paling dipercaya gitu dan menjadi prinsip politik utama. Nah, berbeda dengan perusahaan Jepang, dia tidak berdasarkan kekeluargaan, tapi perusahaan Jepang itu memberdayakan karyawannya gitu. Maksudnya di sini atasan itu diharapkan dapat membuat bawahannya menerima praktik dalam grup. Nah, sehingga terbentuk kepercayaan satu sama lain dan mengikat setiap individu untuk mencintai perusahaannya gitu. Nah, pemberdayaan di Jepang ini dicapai melalui mekanisme seperti pemberian pelatihan spiritual seperti pelatihan khusus perusahaan, terus pembelajaran dan keterlibatan dalam tim kerja untuk lebih bertanggung jawab pada tugasnya gitu. Nah, itu untuk kondisi internal di organisasi. Nah, terus kalau untuk kondisi di luar organisasi, untuk di eksternalnya itu kalau organisasi modern lebih menerapkan konsep laissez-faire. Itu maksudnya dikenal sebagai ideologi politik yang menolak adanya intervensi pemerintah dalam perekonomian dan terkesan bebas tanpa ada campur tangan pemerintah. Nah, sedangkan postmodern atau organisasi Jepang itu lebih ke industri polisi. Nah, di sini maksudnya itu perusahaan Jepang bergantung pada lingkungan kelembagaan nasional jika ingin strategi organisasi mereka berhasil. Nah, hal ini berguna jika ada kebutuhan yang mendesak dan akan selalu ada sumber kredit jangka panjang untuk membiayai investasi organisasi mereka. Nah, serta hal ini menjaga rasio hutang dan melindungi kehancuran modal yang tidak diinginkan dalam praktik organisasi. Nah, bantuan dari pemerintah atau bantuan keuangan itu diperlukan juga untuk melindungi pasar domestik dari segi perdagangan dari pihak luar gitu. Nah, bedanya itu jelas ya teman-teman. Kalau modern lebih independen, tapi kalau misalnya postmodern itu lebih pada kebijakan pemerintah gitu. Nah, yang keempat bisa kita lihat bedanya dari akuntabilitas dan hubungan peran. Nah, di sini kalau modern lebih ekstra organisasional dan postmodern itu lebih intra organisasional. Nah, dalam perekonomian Asia Timur
terdapat bukti penelitian bahwa tingkat kompleksitas maupun individuasi tenaga kerja lebih rendah daripada biasanya yang terjadi pada birokrasi atau Western organization. Nah, hal ini karena pembentukan keterampilan yang lebih kompleks pada organisasi di Jepang. Nah, gitu. Kalau dilihat dari skill formation-nya itu bisa dilihat ya, kalau modern lebih infleksibel dan postmodern lebih fleksibel. Nah, di sini itu sistem penghargaan lebih berorientasi pada kerja tim daripada kerja individu. Nah, pada postmodern ini lebih dibutuhkan adanya multi skilling atau flexible skilling. Nah, kita dalam organisasi postmodern itu ditekankan harus punya banyak skill gitu, nggak hanya satu, dan juga harus kerjanya itu lebih fleksibel. Nah, yang kelima itu dilihat dari perencanaan dan komunikasinya. Kalau modern lebih short term, kalau yang postmodern lebih long term. Nah, maksudnya di sini itu kalau dalam kasus Jepang, perencanaan jangka panjang itu berdasarkan riset pasar, itu sangat penting, di mana bidang inovasi bukan hanya impor, itu juga pada industri elektronik. Nah, perusahaan Jepang memiliki kebebasan institusional untuk merencanakan jangka panjang serta untuk menekan kontrol kualitas dalam proses produksi. Nah, hal ini terkait juga dengan fleksibilitas dari tenaga kerja inti, spesialis yang dapat dengan mudah mengembangkan aktivitas baru dan kompetensi inti yang dapat diturunkan dan dipelihara dengan cermat. Nah, perbedaan selanjutnya itu bisa kita lihat dari yang keenam, yakni penghargaan dan kinerja. Nah, penghargaan kinerja di sini itu sistem penghargaan yang diadopsi banyak perusahaan barat itu cenderung individualisasi, yang mana banyak menimbulkan kecemburuan antar karyawan dan banyaknya persaingan gitu. Penghargaan yang dikasih itu ya untuk masing-masing individu saja gitu. Nah, beda dengan Jepang, mereka itu lebih memberikan penghargaan bukan hanya satu individu, tetapi dengan kesuksesan dalam kelompok atau dalam grup gitu. Nah, sifat ini juga bisa dilihat dari sistem pengupahan Jepang yang mengadopsi sistem Nenko Seido, yakni sifat berbasis senioritas. Pengupahan berbasis senioritas yang berlaku pada karyawan inti dan hampir keseluruhannya itu laki-laki. Nah, terlepas dari populernya karyawan Jepang sebagai pekerja kelompok yang bahagia dan harmonis, itu ada survei yang menemukan bahwa tingkat kepuasan kerja orang Jepang itu termasuk rendah daripada tingkat kepuasan organisasi lainnya. Nah, yang terakhir itu ada leadership. Nah, kalau di dalam modernity itu lebih ke tidak bisa dipercaya, dan postmodern itu lebih mengutamakan kepercayaan. Nah, di sini leadership itu lebih ke bagaimana cara kita untuk mengembangkan kepercayaan pada masing-masing karyawan. Nah, organisasi yang anggotanya tidak dapat menemukan alasan untuk mempercayai satu sama lain akan lebih merasa lebih sulit untuk bekerja secara efektif. Nah, di sini saya juga ini ya, pemahaman dari organisasi postmodern dan modern ini juga saya ulik dari materi jurnalnya Lindsay Camp yang memandang perbedaan modern dan postmodern berdasarkan teori scientific management oleh Frederick Taylor. Nah, di sini mereka melihat perbedaan modern sama postmodern itu, yang pertama dari the development of true science. Nah, kalau modern itu lebih mengedepankan bagaimana caranya mencari pekerjaan yang lebih efisien gitu. Sedangkan postmodern itu lebih ke bagaimana caranya mencari pekerjaan yang menyelesaikan pekerjaan yang efektif. Nah, kalau yang kedua itu pemilihan kerja. Nah, kalau di modern, pemilihan karyawannya itu kaku dan harus diseleksi dengan
sesuai dengan pekerjaannya. Nah, kalau di postmodern itu fleksibel. Nah, pekerjaannya dipilih dengan berdasarkan kualitas pekerjanya. Nah, yang ketiga itu dilihat dari pendidikan dan pengembangan ilmiahnya. Kalau modern itu lebih ke hierarki atau kontrol, sedangkan kalau postmodern itu lebih ke pemberdayaan karyawan yang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya itu yang terakhir adalah kerjasama antara manajemen dan pekerja laki-laki. Nah, di sini itu maksudnya kalau di modern itu dianggap memisahkan peran karyawan dan adanya terdapat batasan-batasan gitu kayak divisi-divisi tadi. Sedangkan kalau postmodern ini lebih ke kebersamaan dan sharing, teamwork-nya gitu, dan ketergantungan tugas dan saling kerjasama tim. Kalau dari pemahaman saya, yang dapat saya simpulkan kalau organisasi modern ini cenderung ke pendekatan klasik, dan kalau organisasi postmodern itu cenderung ke menerapkan sistem human resource seperti yang sudah kita pelajari di minggu kedua dan minggu ketiga. Karena di sini postmodern itu lebih banyak mengutamakan pekerjaan berdasarkan tim dan partisipasinya dalam mengambil keputusan dalam organisasi. Gitu teman-teman. Nah, sekian video yang menjelaskan tentang pendekatan postmodern. Untuk pendekatan kritis saya jelaskan pada video selanjutnya. Nah, terima kasih telah mendengarkan.